Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ferdianus Jufri, nomor peserta UPG 2015 0207 470, nomor induk mahasiswa 2005 010 2040, program studi pendidikan bahasa Inggris, instansi Universitas Hamsan Wadi. Ini kartu identitas saya. Okay, good morning everyone. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta yang bertugas untuk pandu kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, sama-sama salam Maria. Pak Guru akan absen dulu. Aprianus Daman, Agnes Muni, Alexandria Suhendro, Alvinda Daniati, Aurelia Indah, Donatus Jandi, Elvina Nganul, Erlina Enes, Francisca Dinsanatan, Godefrida Julita, Guido Purnama, Hilarion Sukato, Illuminatus Sergiabu, Livina Nawas, Maria Cantika Sau. Oke, semuanya hadir ya. Kalian sudah siap mengikuti pelajaran bahasa Inggris hari ini? Siap, Pak. Sudah siap? Siap, Pak. Baik. Pada saat ini dalam situasi pandemi, Pak Guru harapkan kepada anak-anak sekalian supaya tetap semangat dalam belajar. Kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini segera berakhir. Jadi nanti sebentar sebelum kita masuk dalam pembelajaran, diharapkan kondisi kelas seperti ini. Tadi Pak Guru masuk sudah bersih, jangan lupa mencuci tangan. Setiap kita beraktivitas, kita mesti harus membersihkan tangan kita menggunakan sabun. Itu penting sekali, ya. Bisa bantu Pak Guru satu orang? Terima kasih.
Ada yang masih ingat materi kita 2 hari yang lalu? Ada? Ada, Pak. Ya, silakan izin. Kita sudah membahas mengidentifikasikan teks personal recount. Oke, terima kasih, silakan duduk. Ya, jadi kalau kali lalu kita membicarakan materi tentang mengidentifikasi teks personal recount. Saya mau bertanya dulu kepada kalian, ya, apa itu teks personal recount? Mungkin ada di antara kalian yang bisa menjawab untuk mengingat. Oke, bagus, silakan. Teks personal recount adalah teks yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Oke, terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk kita semua ya. Bisa dilihat dengan jelas nih? Bisa. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan diskusi dan jawab dalam kelompok, siswa dapat menyusun teks personal recount terkait unsur kebahasan yang benar dan sesuai konteks. Oke. Bisa lihat ini gambar ini, diagram bisa? Bisa, Pak. Ya, ini Pak buat dalam bentuk mapping map ya. Jadi yang pertama di atas ya, itu coba perhatikan di LKPD kalian ya. Yang pertama itu ya. At the beach ya. Perhatikan di situ yang bagian tengah, bisa lihat di situ lihat ya. Lalu itu ada aktivitas, ada kegiatan yang ada tanda panah ke atasnya itu went to beach. Setelah itu ya, bawah had go swim, build sandcastle. Setelah itu panah ke kanan went home, were tired. Ini ada kegiatan dan aktivitas ya, supaya memudahkan kalian untuk berpikir ya, bahwa ada suatu kegiatan ya, ada suatu peristiwa yang menjelaskan suatu aktivitas tentang yang berhubungan materi kita hari ini adalah teks personal recount ya. Di situ ya, yang pertama itu orientation ya. Orientationnya itu ada yang bisa tahu di situ? Ada yang bisa menjawab di situ? Orientationnya itu ada? My friend and I went to the beach on Saturday. Ini kalau misalnya kita membuat sebuah aktivitas. My friend and I went to the beach on Saturday. Ya. Kalau di diagram itu yang kalian lihat di situ, ya, dia hanya memberikan kata kuncinya, ya. Kata kuncinya went to the beach. Bisa lihat, ya. Lalu yang berikut, aktivitas yang kedua di situ, ya. Ayo, siapa yang bisa? Kata kunci yang kedua itu tentang ya, had could swim. Went to the beach ya. Lalu kata kunci yang ketiga had could swim. Next yang keempat, build sand castle. Dan yang kelima went home. Dan yang terakhir were tired. Ya, ini ada aktivitas kegiatan yang dilakukan ya. Mulai dari pertama tentang teks tentang pengalaman pribadi ya. Jadi ada sebagian teman tadi sudah memformulasikan dalam bentuk kalimat ya. Kalimat, coba mungkin ada yang bisa yang kedua. Saya lihat tadi yang pertama dia sudah menyebutkan title-nya adalah at the beach ya. Lalu kata kunci yang kedua tadi ya, what? Went to the beach. Ya? Went to the beach. Ya, went to the beach. Oke.
Lalu ada yang sudah memformulasikan kalimatnya tadi, ya? Nova mungkin? My friend and I went to the beach on Saturday. Ya. Nah, next, while we were, ya, itu ada kata kunci di situ tadi tentang full swim. While we were at the beach, we had a cool swim. Ya. Next, after our swim, we built sun castle. Next, later it began to rain, so we packed up and went home. Yeah. We were tired from our day at the beach, so we went to bed early. Ya. Jadi ini satu kegiatan, satu aktivitas yang dilakukan di pantai ini, ya. Nah, jadi ada yang sudah menjawab tadi, sudah bagus, ya. Jadi ini title-nya At the Beach, ya. Orientation-nya My friend and I went to the beach on Saturday. Even-nya Nova, mungkin silakan Nova. While we were at the beach, we had a cool swim. Okay, good. After our swim, we built sun castle. Later it began to rain, so we forgot us and went home. Ya, reorientation-nya We will tired from our day at the beach, so we went to bed early. We were tired from our day at the beach, so we went to bed early. Okay, good. Setelah sudah Pak penjelasan tadi, ya, mungkin ada di antara kalian yang mau bertanya? Ada? Ada? Kalau ada, silakan tunjukkan tangan. Kalau tidak, ya bilang tidak ada. Oke. Ada? Tidak ada. Oke. Nah, sekarang Pak akan membagikan anak-anak sekalian itu dalam kelompok, ya, untuk mengerjakan tugas. Jadi pada saat Pak menjelaskan ini tadi, tugas kalian, ya, ini dalam bentuk map, ya, ada event, ya. Di LKPD kalian mungkin bisa temukan itu juga, ya. Lalu, nah, ada orientation, ada reorientation, ya. Jadi sekarang kalian menyusunnya, ya, dalam bentuk kalimat yang benar. Paham ini? Paham? Nah, nanti seperti yang tadi Pak jelaskan yang pertama, tinggal kalian itu menyusunkan mana title-nya, mana orientation-nya, di mana reorientation-nya. Ini masih dalam bentuk acak, ya. Tugas kalian nanti diskusikan dalam kelompok itu untuk mengerjakannya. Paham ya? Oke. Jadi Pak akan bagikan kelompok itu mulai dari sini 1 sampai 3, ya. Setelah itu lanjut lagi, silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Oke, bagus, ya. Jadi yang dapat nomor 1 itu dia itu kelompok 1. Nah, yang dapat nomor 2 adalah kelompok 2. Yang dapat nomor 3 adalah kelompok 3. Ya. Jadi Pak berikan waktu sebentar, ya, 20 menit, ya, untuk mengerjakan, ya, tugas yang sudah diberikan, dan perwakilan dalam kelompok itu nanti akan presentasikan di depan kelas. Oke, paham ini, ya? Ya. Oke, silakan duduk dalam kelompok. Yang kelompok 1 di sini, ya. Dengar, yang kelompok 1 di sini, kelompok 2-nya di sini, dan kelompok 3-nya di sini. Ya. Tidak boleh membelakangi papan tulis, ya. Jadi diskusi kelompok, ya. Kalau bisa ini mejanya di bawah depan, ini yang murah ini. Yang
ini bisa dari sini satu orang, dua orang. Ya. Dalam kelompok ya pasti ya melingkar ya, lingkar. Tapi tidak boleh membelakangi papan tulis. Ayo, cepat, cepat. Ini waktunya 20 menit, cepat. Ayo, jangan membelakangi papan tulis. Ya, silakan. Ya, oke. Awas kabel di bawah. Tidak boleh membelakangi papan tulis. Silakan diskusikan. Kalau ada yang belum mengerti, silakan bertanya kepada Pak Guru. Oke, paham ya? Paham? Paham? Ya, tentukan mana eventnya, mana orientation, mana reorientationnya. Ya, jadi kalimatnya itu belum dibuat tersusun dengan baik. Tugas kalian itu untuk menyusunnya dia secara terstruktur sesuai dengan ya. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan sampaikan pertanyaannya. Ya harus aktif ya. Di setiap kelompok anggotanya mesti harus aktif. Ayo. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semangat. Ada kesulitan? Ya? Tidak ada. Ya, silakan berdiskusi dengan teman. Ya. Untuk membantu kalian juga, ya jadi di FKPD itu ada glosari, ya. Kata-kata yang sulit bisa lihat di FKPD kalian, ya. Jadi mungkin ada yang, atau mungkin ada yang tidak sempat dimasukkan situ, nanti silakan bertanya kepada Pak Guru, ya. Lanjut kerjakan diskusi. Ada yang sudah? Belum? Cepat. Ya. Silakan, ada yang sudah? Hah? Nanti kalau setiap kelompok sudah selesai mengerjakannya, ya, ini kelompok 1 nanti akan ditempel di sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Kelompok 2, cepat. Waktunya lagi 2 menit, cepat, selesaikan. Ya. Nanti kalau sudah selesai, silakan yang menjadi juru bicaranya yang mempresentasikan nanti tempelkan hasil pekerjaannya. Ya, dari kelompok 1, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 yang paling ujung. Cepat. Waktunya sudah selesai. Ya, silakan tempelkan hasilnya di depan papan tulis. Ayo cepat. Kelompok 1 langsung tempel. Ya, kelompok 2 cepat. Kita beri semangat untuk kelompok 2 cepat. Kelompok 2 kita beri semangat. Semangat. Ya, silakan cepat. Oke. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kita semua.
kita sepakati kalau yang memberikan presentasi pertama itu kelompok 2. Bagaimana, setuju? Setuju. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dicabut saja. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Inilah hasil diskusi dari kelompok 2 kami. Orientation dimulai dari yesterday I was going to the lake. It was a nice time for fishing because I made no work to do. I wake earlier at the morning, then I went to the market place to buy some shrimps which I use for fishing bait. After that, I went to the lake to start fishing. Even at the lake, I looked for the best point to fish. I went to the place under the big tree at the base of the lake. I threw my hook as far as I can, then I wait for the fish eating my bait. 30 minutes left and finally there was at fish my bait. It was the first big enough fish that I got. I got 10 big fish and 3 small fish at the day. I was so happy. I will put the fish at home and then I will call my friends to come to my home, then we will have a small party. But I was not lucky enough because on the way home I saw a beggar. He was an old poor beggar. Reorientation. I gave all of my fish to him and I wish he would be happy getting a fish. Perhaps he could sell them at the market and get some money to buy some food. Even I did not have any fish after that. I was happy because I could help people. Oke teman-teman, itulah hasil dari kelompok kami. Sekali lagi terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Teman-teman yang lain perhatikan ya, pada saat teman-teman kalian itu mempresentasikan ya. Mungkin di situ ada yang perlu diperbaiki, dicatat ya, supaya nanti kalian bisa lebih jelas ya, lebih memahami tentang materi yang dipresentasikan oleh teman-teman kalian yang ada di depan kelas. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Teman-teman, saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Orientation. Yesterday I was going to the lake. It was a nice time for fishing because I had no work to do. I wake earlier at the morning. Then I went to the market place to buy some shrimp which I use for fishing bait. After that, I went to the lake to start fishing. Even at the lake, I looked for the best point to fish. I went to the place under the big tree at the banks of the lake. I threw my hook as far as I can, then I wait for the fish eating maybe 30 minutes left, and finally there was a fish ate my bait. It was the first big enough fish that I got. I got 10 big fish and 3 small fish at that day. I was so happy. I would cook that fish at home, and then I worked for my friends to come to my
then we would have a small party. But I was lucky enough because on the way home saw a beggar, as was an old poor beggar. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. The last, yang paling terakhir, kelompok 3. Ya. Silakan kelompok 3. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Orientation. Yesterday I was going to the lake. It was the nice time for fishing because I had no work to do. I wake early at the morning, then I went to the market place to buy some fish, which I used for fishing. After that, I went to the lake to start fishing. Even at the lake, I looked for the best point to fish. I went to the place under the big tree at the coast of the lake. I threw my hook as far as I can, then I went for the fish, eating my bait 30 minutes later, and finally, there was a fish at my bait. It was the first big enough fish that I got. I got 10 big fish and 3 small fish. Of the day I was so happy. I will cook the fish at home, and I will call my friends to come to my home. We will have a some party. That I was not lucky enough because on the way home I saw a beggar. He was an old poor beggar. I gave all of my fish to him. And I fish, he would be happy. Getting the fish, purpose he would sell them at the market and get some money to buy some food. Reorientation. Even I did not have any fish. After that, I was so happy because I could help people. Oke, good. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Baik, ada yang perlu ditanggapi tadi setelah teman-teman kalian itu mempresentasikan, ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, Sherly? Sebenarnya, reorientation itu dimulai dari kata even I did, bukan dimulai dari kata I gave. Oke, itu dari kelompok 1, ya. Kelompok 2 mungkin ada yang menyimak? Ada tadi? Ada? Tidak ada? Ya. Jadi, baik, oke. Jadi kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Betul apa yang disampaikan oleh Sherly dari kelompok 1 tadi, ya. Setelah Pak mengamati, ya, itu reorientationnya itu dimulai dari even I did not have any fish. After that I was so happy because I could help people. Ya, jadi itu yang perlu diperbaiki oleh kelompok 2. Ya, sedangkan mulai orientationnya itu sudah benar semua. Ya, kelompok 1 sudah menjawab tadi. Ya. Yesterday I was going to the lake. It was the nice time for fishing because I had no work to do. I wake earlier at the morning, then I went to the marketplace to buy some shrimps, which I used for fishing bait. After that, I went to the lake to start fishing. Ya, itu orientationnya. Ya. Lalu next, ya, even. Ya, even tadi kelompok 1 dan kelompok 2 pada saat mempresentasikannya itu sudah benar menjawabnya. Ya. Hanya dari kelompok 2 yang keliru, ya, karena di situ mulai dari I gave all my fish to him, ya, seperti yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi ini, Sherly, ya.
reorientationnya itu sebenarnya mulai dari even I did not have any fish, after that I was so happy because I could help people. Oke, jadi itu catatan yang pertama. Lalu yang kedua, ya, setelah Pak memperhatikan, ya, ada beberapa kelompok pada saat mempresentasikan itu, Pak temukan bagaimana cara membacanya, ya, termasuk pronunciation-nya sebagiannya sudah bagus. Dan saya temukan dari kelompok Shirley, ya, ada kata gave, ya, bukan give, gave, ya. Coba sama-sama gave, ya. Lalu yang berikutnya far. Oke. Lalu untuk kelompok 3, ya, saya temukan tadi itu ada kata even, bukan even, ya, even. Ya. Lalu yang berikutnya fishing, ya. Ini saya temukan dari kelompok 3. Sedangkan dari kelompok 2, ya, dari kelompok 2 saya temukan tadi ada beberapa kata, ya, after that, ya, ya. Coba after that, I went to the place. Oke, jadi itu ada beberapa catatan, dan penting itu perhatikan pada saat Anda mempresentasikan, kalian mempresentasikan di depan kelas, ya, perhatikan juga tanda baca, tanda titik, ya, habis itu tanda komanya seperti apa, ya. Jadi ada kalian yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini, ada? Ya, silakan. Pembelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini berbicara tentang teks personal recount. Teks personal recount adalah teks yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis, dan fungsi dari teks personal recount adalah memberitahu pembacanya apa yang terjadi di masa lalu melalui serangkaian peristiwa. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Jadi Anti sudah mempresentasikan, ya, dia sudah menyimpulkan materi kita. Mungkin ada yang mau menyampaikan lagi, mungkin ada perlu tambahan dari Anti tadi. Ada? Ya, Nova, silakan. Ya teman-teman, materi kita pada hari ini menjelaskan tentang struktur penulis recount text. Struktur penulis atau generik struktur dari recount text adalah orientation, mengenal tokoh, waktu, dan tempat. Event, berbagai kejadian yang diceritakan secara berurutan atau secara kronologis. Reorientation, akhir dari sebuah cerita, bisa berupa kesan atau komentar penulis terhadap cerita tersebut. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Jadi setelah teman kalian Anti dan Nova sudah memberikan kesimpulan, ya, Pak Guru merasa senang sekali karena ada di antara kalian itu yang bisa menyimpulkan dengan baik materi kita hari ini. Jadi kita beri tepuk tangan untuk juru bicara dari kelompok saya, silakan dikumpulkan di depan. Ya, silakan dikumpulkan. Mungkin ada yang dalam pembelajaran tadi, ya, ada yang mengalami kesulitan, ya, silakan bertanya, sampaikan kepada guru supaya bisa mencari solusinya. Mungkin ada di antara teman-teman kalian, ya, silakan. Di situ saja tidak apa-apa, sampaikan kesulitan yang dihadapi. Kesulitan yang selama ini saya alami yaitu pengucapan dalam bahasa Inggris. Oke, ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, baik. Jadi rata-rata, ya, bahasa Inggris itu menjadikan bahasa kedua. Ya, jadi setiap hari kalian di rumah mungkin menggunakan bahasa ibu. Bahasa ibu yang kalian gunakan itu adalah bahasa Manggarai. Ya, sedangkan bahasa nasional kita itu adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa yang kita sekarang pelajari adalah bahasa Inggris, itu adalah bahasa internasional. Ya. Jadi kalau misalnya mengalami kesulitan seperti teman kalian, sebenarnya yang menjadi referensi kalian itu, ya,
silakan nanti pulang ke rumah ya. Kalau menonton televisi ada film-film dari televisi itu ya, ada film-film yang ada teksnya di situ ya. Ada teks muncul, tinggal saja nanti ada ikuti. Atau misalnya kalau kalian punya smartphone itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk melatih kalian ya. Jadi di situ ada aplikasi ya, atau cari di Google itu banyak sekali yang berkaitan dengan pronunciation. Dengan sendirinya kalian itu akan menjadi lancar, jadi mahir ya. Jadi jangan pernah kalian merasa berpikir terlalu tinggi gimana caranya mengucapkan ya, kosakata atau kalimat dalam bahasa Inggris. Itu mesti harus berani ya. Harus berani, setiap hari mesti harus berkomunikasi dalam bahasa Inggris ya, dengan teman-teman kalian ya. Yang paling sederhana cukup Anda menyapa hai, good morning ya. Itu salah satu tips untuk kalian ya. Oke. Untuk pekerjaan rumah nanti anak-anak bisa lihat di LKPD, perhatikan di LKPD itu ada poin 7 di situ. Silakan kalian lihat dan itu akan menjadi tugas kalian di rumah. Nanti minggu depan ya akan dikumpulkan ya. Ada yang mau bertanya? Berarti ada ya. Oke. Setelah itu ya. Jadi minggu depan ya, hari Selasa ya, kita akan membahas materi baru tentang lirik lagu. Ya. Paham ya? Jadi itu minggu depan. Jadi sebelum kita pulang ya, saya ingatkan kepada kita semua ya. Jadi ingat di masa pandemi ini ya, yang perlu kalian perhatikan itu adalah yang pertama good, mencuci tangan. Lalu yang kedua menggunakan masker. Yang ketiga menjaga jarak. Jadi itu poin penting sekali ya. Dan yang tak kalah penting itu adalah kalian mesti harus berolahraga supaya daya tahan tubuh kalian itu semakin kuat ya. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, saya minta yang bertugas untuk memandu kita dalam doa. Mari kita berdiri untuk berdoa. Terima kasih, sampai jumpa Selasa.